tentara yang dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Sakit hati saya. Terima kasih pimpinan Ketua Pemuda Muslim Maluku. Sungguh terinspirasi bagi kita anak bangsa yang sudah bekerja baik untuk melayani rakyat. Memang rakyat harus dijaga. Rakyat harus diedukasi dengan pengetahuan yang baik. Rakyat harus diberikan hak-hak kehidupannya yang baik. Tidak boleh kita dikendalikan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang di luar bangsa ini, di negara ini. Saya sebagai perwira senior di pasukan khusus, saya menerima apa yang disampaikan oleh Pak Kolonel tadi. Apa yang disampaikan sungguh luar biasa. Dan kami yang ada hanya untuk rakyat kecil, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami bekerja hanya itu, tidak mengumpulkan harta kekayaan di negara ini. Boleh dicek, 32 tahun kami mengabdi di satuan terhebat di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami tidak memiliki harta kekayaan apapun, tetapi yang ada hanya adalah pengabdian tulus yang luhur dari prajurit yang mencintai rakyat, mencintai kebenekaan, yang mencintai persatuan, kesatuan, yang mencintai Indonesia, yang mencintai rakyat, mencintai keadilan sosial, dan mencintai terbaik. Salam untuk Bapak Ketua Umum. Salam hormat dari Markas Koperasi Jantung. Komando, komando, komando. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan apa Mas Wisnu transparan, bahasanya halus. Mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas begitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran ini kebanyakan kita lihat sajalah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan. Sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada cukong lah
yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Dilihat aja, silakan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong, menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum-oknum aparat. Aparat, baik militer maupun sipil, dijadikan keparat. Itu. Jadi, ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para cukong itu bongkar lewat medsos. Bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan. Tanya seluruh perwira angkatan laut, tahu gak undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan, bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah, ini menggunakan oknum, cukong menggunakan oknum ya. Viral, perwira TNI ini pukul para jenderal istana. Kalian tak usah sok hebat, negeri ini sudah diperbudak cukong. Hadir untuk Anda. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan mari kita simak informasi selengkapnya. Viral, perwira TNI sebut RI dikuasai cukong dan berencana menerapkan oligarki komunis untuk melindungi kepentingannya. Viral video dari dua perwira TNI aktif yang merupakan unek-uneknya dan mengungkapkan unek-uneknya melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Anton Permana yang merupakan salah satu dari keluarga besar TNI. Tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira, mari kita berjuang. Kita berjuang, mengatakan yang benar itu benar, ya salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodiklatal, Center of Excellence itu perintah pimpinan. Benar otak. Namun saya bisa salah. Tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan. Sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri. Menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi. Cah pelayaran, jangan nyamit. Ulangi, jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung, tapi nggak peduli ya tersinggung. Terus salam hormat dari Leteng 17 Kolonel Rahmat Suhaji. Disebutkan bahwa dua perwira TNI dalam video adalah Kolonel Suraji dan Kapten Infanteri Gerardus Borlax. Berikut ini adalah dua video yang viral dari dua perwira TNI aktif Kolonel Suraji dan Kapten Infanteri Gerardus Borlax yang sudah begitu gelisah melihat kondisi bangsa hari ini. Setelah kemarin ratusan purnawirawan TNI turun gunung, sekarang perlahan namun pasti para juniornya pun mulai berani tampil menyuarakan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan ini pasti ada resikonya. Salut dan juga bangga untuk para prajurit TNI kita. Komando. Tulisan Anton Permana dalam caption video yang diposting di akun Facebooknya. Dalam salah satu video, anggota TNI yang memakai baret hitam itu, ia menceritakan bagaimana negara Indonesia saat ini dalam penguasaan cukong. Assalamualaikum teman-teman. Jadi memang kondisi negara
kita ini dalam pandangan ilmu strategi memang sedang dalam penguasaan cukong. Dia menyebut kekayaan negeri ini dikuasai para cukong dan dengan kondisi keterbukaan medsos membuat para cukong gelisah karena akan terbongkar kelakuan dari mereka. Sehingga mereka ingin untuk membuat sistem pemerintah oligarki yang mempunyai kekuasaan mutlak, yaitu sistem komunis seperti di Cina. Cina itu memang kekuasaan mutlak, bahkan medsos dikendalikan penuh penguasa. Dia mengatakan para cukong itu menggunakan oknum-oknum aparat baik sipil maupun militer dijadikan keparat sehingga dibuat kacau situasinya seperti saat ini. Coba Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini adalah pekerjaan para cukong menggunakan oknum-oknum aparat. Begitulah ujarnya. Dan selengkapnya video berikut ini yang diunggah akun Facebook Anton Permana. Video ini juga beredar di Twitter dan juga di YouTube. Wajar saja, akhir-akhir ini para cukong seakan lebih berkuasa dari pribumi. Baru saja viral, mobil dinas jenderal dipakai warga sipil Tionghoa viral. Dr. Masri Sitanggang mengatakan, kami kekuatan yang di luar dugaan. Portal Islam. Dihujani opini negatif, kami malah berlimpah simpati. Inilah dua hal yang membuat kami disambut dan sekaligus membuat penguasa gusar. Akankah penguasa bertindak elegan? We are at the point of no return. Menyusul deklarasi kami Surabaya dan dukungan purnawirawan TNI pada acara tabur bunga di makam pahlawan Kalibata yang dipersekusi Muldoko 1 Oktober 2020 mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Kepala Staf Presiden yang menjelang Pilpres 2019 lalu menyerukan perang total melawan pasangan Capres-Cawapres 02 itu memperingatkan kami untuk menyampaikan aspirasinya lewat jalur hukum. Entahlah, apa Muldoko menganggap berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum serta berkirim surat ke DPR RI seperti yang telah dilakukan kami dianggap tidak sesuai dengan hukum. Luar biasa, sejak dideklarasikan 18 Agustus 2020, kami tidak henti dihujani fitnah, cerca dan umpatan. Dinarasikan malah dideskripsikan seolah kami adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati karena terlempar dari kekuasaan. Orang-orang yang ingin cepat merebut kekuasaan, kumpulan orang-orang yang punya kepentingan, antek orde baru yang ingin comeback dan lain-lain, yang pada pokoknya menggambarkan kami itu jelek. Sepertinya kian terang bahwa kutub demokrasi di negeri ini berangsur berubah dalam demokrasi yang sehat, dan kutub itu adalah pemerintah atau penguasa di satu sisi dan partai oposisi serta pers dan perangkat lain di sisi lain. Kini kutub itu akan berubah menjadi pemerintah, penguasa di satu sisi dan kami di sisi lain. Hal ini terjadi karena partai-partai dan juga pers mainstream sudah berada di bagian dari penguasa. Hebatnya lagi, sudah berasa bagian dari penguasa. Dan selain itu, menjadi oposisi sepertinya justru adalah pemerintah, bukan kami. Wajar memang, penguasa merasa gusar, soalnya kami lahir di saat-saat penguasa sudah merasa berada di zona nyaman. Ibarat berkendara, penguasa sudah merasa di jalan arteri. Jalan ringkas mencapai tujuan tanpa hambatan. Tinggal tancap gas, partai-partai bukan lagi halangan. Malah sudah menjadi tenaga pendorong sehingga kendaraan memiliki mesin turbo. Jikapun ada hambatan, diperkirakan itu tak lebih dari sobekan kertas di tepi jalan yang akan melayang di terpa angin kencang kendaraan. Itulah sebabnya DPR RI dan pemerintah, kita sebut saja penguasa, sangat percaya diri untuk tidak menghiraukan suara-suara yang minta penghentian pembahasan atau judicial review sejumlah RUU atau undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat seperti Omnibus Law, COVID, Minerba, HIP, BPIP, dan lain-lain. Bahkan Majelis Ulama se-Indonesia pun yang berteriak keras menolak RUU HIP dan RUU BPIP dianggap angin lalu. Menyedihkan memang. Di negara mayoritas Islam, lembaga ulama tidak digubris, tetapi itulah kenyataannya. Malah sudah ada yang berani coba melempar ide untuk membubarkan lembaga itu dengan nada melecehkan. Kami hadir untuk maksud meluruskan kiblat bangsa yang dinilai sudah melenceng. Kiblat bangsa yang dimaksud adalah cita-cita bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa saja yang telah melenceng dan beberapa jauh melencengnya,
dituangkan dalam maklumat kami. Termasuk dalam maklumat itu adalah 8 tuntutan. Maklumat itu pun telah pula dikirimkan ke para pemegang kekuasaan di negeri ini. Hebatnya, meski bukan organisasi struktural dari sejak akan dideklarasikan gerakan ini yang dipidani, antara lain oleh Dim Samsudin, FS Kaban, Ahmad Yani, Abdullahi Hambahua, Syahganda Nenggolan, Marwan Batubara, dan kemudian merangkul Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan Kiai Haji Rahmat Wahab, Rocky Gerung, serta sejumlah aktivis sudah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, dan ini sangat mungkin karena setidaknya 2 hal. Pertama, deklarator kami dikenal sebagai orang yang relatif dapat dipercaya mewakili pikiran masyarakat, mewakili kelompok Islam dan bukan Islam, kelompok dari arus utama Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kelompok sipil dan TNI Purnawirawan, kelompok intelektual dan berbagai profesi. Dengan demikian, kami tetap dan juga tepat menyandang gerakan moral. Kedua, apa yang dituangkan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia secara khusus 8 tuntutan yang ditujukan kepada pengelola negara senada dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan rakyat. Artinya, 8 tuntutan kami itu dirasakan rakyat persis mewakili tuntutan mereka. Dengan demikian, 8 tuntutan kami itu bisa disebut pantura 8 tuntutan rakyat. Begitulah, sehingga pertumbuhan dan juga dukungan terhadap kami serasa mengejutkan. Serasa mengejutkan. Tanpa ada yang mengarah-arahkan, tanpa ada yang mendorong-dorong, dan tanpa pula ada aliran dana, berbagai daerah berebut deklarasi dan menyatakan dukungan. Kalau saja ini organisasi struktural, biasa dan juga formal, tentulah untuk membentuk kepengurusan sampai ke tingkat kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, memerlukan waktu yang bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit. Tapi kami tumbuh dari hati dan jiwa rakyat sehingga segalanya di luar kebiasaan. Boleh jadi 2 hal itu pula yang menimbulkan kegusaran bagi penguasa. Kami dianggap sebagai sebuah kekuatan yang muncul di luar dugaan sekaligus juga sulit dikendalikan. Ia menjadi penghalang bagi arah dan laju kendaraan yang sedang dipacu. Setidaknya kelahiran kami menyadarkan penguasa bahwa mereka tidak lagi sedang berada di jalan arteri tanpa hambatan. Oleh karena demikian, penguasa coba menyingkirkan kami. Caranya, labelisasi kami dengan yang jelek-jelek. Ada pula upaya-upaya melahirkan kami tandingan dengan narasi dukungan pada penguasa dan mengecam kami gerakan moral yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi. Lebih dari itu, ada upaya-upaya yang terasa dirancang untuk melakukan persekusi terhadap kegiatan kami di daerah-daerah. Muldoko sudah pula bersuara sedikit mengancam. Tetapi ini sungguh di luar dugaan. Tindakan-tindakan upaya menyingkirkan itu bukannya mengecilkan kami, malah sebaliknya. Kami semakin populer dan menuai banjir simpatisan. Sepertinya kami sedang kebanjiran berkah playing victim. Permintaan deklarasi sudah hampir meliputi semua kabupaten atau kota. Dan entahlah, apakah oposisi terhadap kami ini satu saat nanti berubah jadi tindakan represif penguasa? Muldoko lah yang tahu persis. Tapi jika ini terjadi, negara ini akan hancur sehancur-hancurnya. Percayalah, kami telah menjadi gerakan rakyat. Menurut hematku, penguasa negeri ini rakyat. Menurut hematku, penguasa negeri ini harus memiliki political will untuk mendengar suara rakyat. Cuma itu yang bisa menghindari kekacauan negeri ini. Penguasa harus tampil elegan menghadapi gerakan moral kami. Penguasa harus menunjukkan sikap lebih bermoral. Dengan demikian, moral penguasa berada di atas moral kami. Jangan melontarkan pernyataan-pernyataan atau melakukan tindakan yang justru menunjukkan rendahnya moralitas penguasa. Adalah elegan bila penguasa menjawab secara akademis dan melakukan tindakan praktis berkenan dengan pantura. Mendengar, mendiskusikan pandangan dan memenuhi aspirasi rakyat tidaklah akan menjatuhkan wibawa penguasa. Itu justru meningkatkan moralitas penguasa, meningkatkan trust rakyat kepada penguasa, serta menumbuhkan dukungan terhadap penguasa. Bukankah pemerintah atau penguasa ini diamanahkan konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial? Bagaimana pemerintah dapat mengukur apakah tugas itu sudah dijalankan dengan baik atau malah sudah menyimpang? Kalau tidak mendengar jeritan rakyatnya, suara rakyat itu telah dituangkan dalam bentuk pantura 8 tuntutan rakyat. Sekali lagi, menurut hemat saya, mendengar pantura adalah tindakan penguasa yang elegan dan bermoral tinggi. Itu jika pemerintah memang bermakna dan bermaksud bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika untuk kepentingan lain, saya tidak punya jawaban. Tapi kami sudah menentukan sikap. We are at the point of no return. Kita berada pada posisi yang tidak ada tempat untuk kembali. Kami datang bukan untuk pulang. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah Ketua Panitia Masyumi Reborn dan Ketua Komisi di MUI Medan.